Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Adul Pinaririn dengan NIM PO 7132 0324151 dari kelas D3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme hemostasis yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu sistem vaskular, sumbat trombosit, dan faktor koagulasi. Mekanisme hemostasis sendiri merupakan proses atau mekanisme tubuh dalam menghentikan proses perdarahan secara spontan. Untuk lebih lanjut, terlebih dahulu mari kita mengetahui komponen-komponen penyusun darah atau whole blood. Jadi whole blood tersusun atas 2 komponen utama, yaitu komponen cair dan komponen padat. Komponen cair menyusun sekitar 55% dari seluruh total darah atau whole blood yang merupakan plasma atau serum. Lalu komponen padat itu menyusun 45% dari whole blood yang merupakan sel-sel darah, yaitu bavikot dan juga eritrosit. Bavikot ini merupakan terdiri dari trombosit dan juga leukosit. Lalu 99% dari komponen zat padat ini yaitu eritrosit. Jadi dalam hemostasis ini komponen darah utama yang sangat berperan yaitu trombosit. Lalu hemostasis ini terjadi saat rusaknya pembuluh darah yaitu endotelium. Jadi kita juga harus mengetahui komponen-komponen atau struktur flebotomis dari pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, dan juga pembuluh darah kapiler. Secara anatomis, pembuluh darah vena dan juga pembuluh darah arteri memiliki struktur yang sama, hanya dibedakan pada adanya katup. Pada pembuluh darah vena terdapat katup, sedangkan pembuluh darah arteri tidak memiliki katup. Lalu struktur penyusun kedua pembuluh darah ini yaitu tunica adventitia, tunica intima, dan tunica media, serta endotelium dan lumen. Sedangkan pada pembuluh darah kapiler hanya tersusun atas 1 sel, yaitu sel endotelium. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tahapan demi tahapan pada proses hemostasis. Jadi tahapan yang pertama yaitu sistem vaskular. Mekanisme hemostasis sendiri pada sistem vaskular terjadi pertama kali ketika lapisan endotelium pada struktur pembuluh darah rusak, yang dapat terjadi ketika salah satu contohnya saat kita melakukan flebotomi, yaitu penusukan pembuluh darah vena. Di endotelium yang rusak menyebabkan jaringan ikat terbuka secara reflektoris, mengaktifkan mekanisme vasokonstruksi atau penyempitan pembuluh darah secara cepat untuk menghentikan aliran darah ke area yang cedera. Namun proses ini hanya berlangsung dalam kurang dari 1 menit, sehingga pada mekanisme ini terdapat faktor lokal yang juga teraktivasi yang menambah waktu untuk menghentikan perdarahan selama 3 menit. Itu yang terjadi dalam sistem vaskular, yaitu terjadi mekanisme vasokonstruksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Namun penyempitan pembuluh darah ini tidak dapat dalam waktu yang lama, ini hanya dalam waktu 3 menit. Sehingga lanjut pada tahap yang kedua, yaitu tahapan sumbat trombosit. Sumbat trombosit ini terjadi atas 3 tahapan, yaitu adesi, agregasi, dan juga reaksi pelepasan. Jika aliran darah tetap terbuka setelah tahap vasokonstruksi, endotelium yang luka akan menghasilkan suatu protein plasma yang disebut faktor von Willebrand. Faktor ini memiliki tugas utama untuk menjembatani trombosit ke atas
permukaan yang luka atau pembuluh darah yang luka untuk membentuk mekanisme adesi trombosit atau perlekatan trombosit. Itu yang terjadi dalam adesi trombosit. Namun perlekatan ini saja tidak cukup tanpa berikatan, sebab perlekatan dapat berisiko ketika aliran darah yang kencang dapat melepas perlekatan trombosit pada permukaan luka. Maka perlu dilakukan pengikatan trombosit yang terjadi atas dua proses atau dua mekanisme. Yang pertama menggunakan reseptor permukaan yang dilepaskan oleh trombosit, yaitu ATP, dengan bantuan fibrinogen serta ion kalsium. Sebagai sumber energi, maka trombosit akan saling berikatan membentuk kumpulan agregat-agregat ikatan. Kumpulan antara trombosit dengan trombosit lain ini akan membentuk agregasi trombosit. Itulah tahapan yang pertama dalam mekanisme agregasi trombosit. Lalu mekanisme yang kedua, yaitu agregasi, dapat distimulasi oleh fosfolipid yang ada pada permukaan membran trombosit. Fosfolipid akan diubah oleh enzim tertentu yang hasil akhir dia akan menjadi tromboksan A2. Tromboksan A2 ini akan menstimulasi agregasi trombosit. Namun, agregasi trombosit ini tidak boleh berlangsung lama sehingga ada zat inhibisi atau zat penekanan proses agregasi yang dihasilkan oleh fosfolipid pada lapisan endotel. Itulah yang terjadi pada agregasi trombosit. Lanjut, yaitu pelepasan trombosit. Saat ikatan agregasi trombosit terjadi, maka trombosit akan berubah bentuk dari bentuk cakram menjadi bentuk bulat. Saat menjadi bulat, otomatis isi dari trombosit berupa granula akan berkumpul di bagian tengah trombosit membentuk kaki-kaki pseudopodia, menyebabkan terlepasnya isi trombosit. Reaksi pelepasan granula ini dikenal dengan reaksi pelepasan. Jadi itulah tahapan yang terjadi pada sumber trombosit, yaitu isi trombosit, agregasi trombosit, dan reaksi pelepasan. Baik, setelah tahapan sumber trombosit, selanjutnya yaitu faktor koagulasi. Faktor koagulasi sendiri merupakan suatu faktor-faktor yang terdapat dalam plasma berupa protein yang berperan dalam pembekuan darah. Faktor koagulasi terdapat dalam aliran darah berupa plasma yang mengandung protein yang bersifat inaktif dan akan aktif ketika faktor ini berkontak langsung dengan permukaan luka, melibatkan reaksi enzimatik. Reaksi enzimatik sendiri akan berjalan lebih cepat ketika dibantu oleh adanya kofaktor atau koenzim, yaitu kofaktor HMWK atau High Molecular Weight Kininogen, dan juga kofaktor PK atau prekallikrein. Mekanisme faktor koagulasi melalui jalur intrinsik terjadi ketika faktor 12 yang merupakan substrat teraktivasi menjadi faktor enzimatik 12 aktif ketika faktor 12 berkontak dengan permukaan luka, sehingga faktor 12 menjadi atau teraktivasi menjadi enzim 12 aktif. Lalu proses ini berjalan lambat tidak cepat sehingga tubuh menghasilkan kofaktor HMWK yang berperan untuk mengubah kofaktor prekallikrein menjadi kallikrein, maka akan bekerja sama dengan kofaktor HMWK untuk mengubah faktor 12 menjadi enzim 12 aktif secara cepat pada jalur intrinsik. Proses inilah yang terjadi pada jalur intrinsik, yaitu proses aktivasi faktor 12 menjadi enzim faktor 12 yang dibantu oleh kofaktor HMWK dan kofaktor PK. Namun, dalam proses ini, kallikrein juga bisa mengaktifasi jalur ekstrinsik, yaitu perubahan faktor 7 menjadi enzim 7 aktif, sehingga terjadi aktivasi jalur ekstrinsik secara tidak langsung. Kallikrein juga akan mengaktifasi jalur inflamasi. Pada tahap ini juga, kallikrein juga mengaktifasi jalur fibrinolitik. Saat faktor 12 telah aktif oleh reaksi kallikrein dan juga enzimatik,
maka faktor 12 yang aktif akan mengaktifasi faktor 11 dengan bantuan kofaktor HMWK. Oleh bantuan kofaktor HMWK, faktor 11 akan beraktivasi menjadi faktor aktif, dan faktor 11 aktif ini akan mengaktifasi faktor 9 menjadi 9 aktif. Faktor 9 akan berikatan dengan berbagai faktor dengan berbagai protein, yaitu platelet faktor 3, faktor 9, dan ion kalsium. Maka akan segera lebih cepat mengaktifasi faktor 10 menjadi faktor 10 aktif yang merupakan jalur bersama. Pada jalur ekstrinsik hanya diperankan satu faktor utama, yaitu faktor 7. Pada teori lama, faktor 7 akan aktif dengan adanya ion kalsium dan tromboplastin jaringan, atau faktor 3 atau tisu faktor akan mengaktifasi faktor 7 menjadi enzim 7 aktif. Namun teori baru menyatakan bahwa faktor 7 dapat diaktifasi juga oleh bantuan Calicrank. Jika faktor 7 sudah aktif, akan bersama-sama faktor 9 mengaktifasi jalur bersama. Jadi akan diaktifasi oleh jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik, menghasilkan aktivasi jalur 10 atau jalur bersama. Platelet faktor 3, ion kalsium, dan faktor 5 akan mengikat faktor 10 untuk membentuk suatu kompleks PCC atau prothrombin converting complex yang akan diubah oleh kompleks ikatan faktor 10 aktif untuk menjadi trombin. Trombin ini akan mengubah fibrinogen atau faktor 1 menjadi fibrin monomer yang tidak stabil, yang kemudian akan disusun membentuk fibrin polimer soluble dan akan membentuk fibrin polimer menjadi lebih banyak benang-benang fibrin, namun sifatnya tidak stabil atau mudah larut. Maka untuk mengubah menjadi benang fibrin polimer yang insoluble, maka trombin membuat mekanisme. Trombin akan berikatan dengan ion kalsium atau faktor 4 untuk bekerja bersama-sama mengaktifasi faktor 13 menjadi 13 aktif. Maka benang fibrin yang sifatnya polimer soluble akan berubah menjadi benang fibrin yang sifatnya insoluble. Insoluble ini yang membuat benang fibrin menjadi stabil sehingga tidak mudah larut atau tidak mudah rusak di permukaan pembuluh darah, sehingga perdarahan dapat dihentikan dengan baik. Jadi itulah proses yang terjadi dalam faktor koagulasi, melibatkan 3 jalur, yaitu jalur intrinsik, ekstrinsik, dan jalur bersama. Baik, itulah ketiga tahapan yang telah saya jelaskan mengenai tahapan hemostasis, dimulai dari yang pertama yaitu sistem vaskular, yang kedua sumbat trombosit, dan yang ketiga faktor koagulasi. Sampai disitulah penjelasan saya yang saya dapat paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.